Baik rekan-rekan, bertemu kembali di channelnya Risk Teknik. Kali ini kita akan buat kontrol untuk pengisian air ya, water level control ya, bisa dibilang water level control. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui berapa menit sih debit air waktu pengisian toren pada saat pompa menyala ya, pompa dorong yang untuk ke toren. Jadi pertama kita siapkan sebuah relay dengan kaki 8 ya, merek Omron LY2 ya. Tipenya LY2. Ini untuk pol AC ya, 20 ya, bukan DC. Oke, kita mulai ya. Kita pasangkan dulu untuk kaki relaynya ya di sini rekan-rekan. Nah, ini udah terpasang. Untuk pengawatannya kita pasang dulu. Untuk pengawatan power yang datang dari pompa ya, ini ya. Power yang dari pompa dimasukkan ke relay nomor berapa ini, 8 ya, untuk powernya ya, ke relay nomor 8. Kebetulan ini untuk powernya ada yang hitam nih, potong dulu karena kepanjangan ya. Kita masukkan ke kaki nomor 8. Ini untuk rangkaian sederhana aja ya, water level controlnya ya, menggunakan satu relay. Relay 220. Nah ini ya udah terhubung ya. Untuk kabel netralnya buat penggerak relay ini kita masukkan ke kaki nomor 7 ya, ini ya, seperti ini ya. Ini kebetulan ada contohnya ya, nomor 7 ya. Ini untuk pasak, ini untuk netral ya, nomor 7, kaki nomor 7. Kaki nomor 7. Ini untuk pengkabelan awal ya. Nah ini udah seperti ini ya. Dan untuk kebetulan saya tidak ada kabel warna hitamnya lagi ya, kalau ada ini ya, ada ya. Untuk power indikasi yang buat dari WLC ya, atau buat sensor air ya, otomatisnya ya. Dimasukkan ke kaki nomor 5 ya,
di sininya 5 ya, kaki nomor 5 ya. Untuk power satu laginya kita masukkan ke ini, cuman ngambil input powernya aja ya, yang dari sensor airnya ya. Ini yang ke sensor air ya. Nah, seperti rekan-rekan, ini yang buat ke sensor airnya ya. Oke, ini rangkaian sederhana aja ya. Biar kencang rekan-rekan. Ini ya. Udah jadi ya. Ini untuk netralnya ya. Ini untuk power datang yang dari otomatis ya, dari WLC ya. Pelampung ya, bisa dibilang pelampung ya. Ini untuk yang dari mesin ya, pada saat mesin nyala ya. Jadi saya simulasikan memakai saklar ya rekan-rekan, karena untuk pelampungnya atau WLC sensor airnya tidak ada, kita simulasikan dengan saklar ya rekan-rekan. Nah, ini untuk power yang datang dari pelampung ya, ini ya. Ini power yang dari pompa ya, power standby dari pompa ya. Nanti kita simulasikan. Kebetulan pelampungnya tidak ada, jadi saya simulasikan memakai saklar ya. Fungsinya tetap sama aja ya, pemutus arus ya. Untuk sensor air atau pelampung atau WLC sama ya, fungsinya saklar ya, penghubung dan pemutus ya. Jadi ini untuk power yang dari pompa pada saat menyala ya. Ini ya, pasa ya. Ini juga pasa yang dari saklar ya, atau pelampung ya. Power dari pelampung nih yang ini ya, kan. Ini ya. Ini yang dari pompa ya, saya simulasikan dengan saklar ya. Kita masukkan ke konektor sebelah kiri ya, kan. Karena ini saya memakai simulasi alat seadanya ya. Nah, ini udah jadi ya rekan-rekan ya, untuk setengah jadi ya. Jadi untuk netralnya masukkan ke konektor yang kedua ini ya. Netral ke netral, pasa ke pasa ya rekan-rekan, biar mudah dipahami. Nah, begini ya rekan-rekan ya. Jadi kita simulasikan ya, kita ulangi lagi ya. Untuk pasa dari pompa pada saat pengisian ke toren, ini ya kabel pasanya ya. Kabel pasa masuk ke konektor 1, outputnya masuk ke relay nomor 8 ya, kaki nomor 8. Nah, untuk netralnya terpisah ya. Dia masuk ke konektor 2, outputnya masuk ke relay kaki nomor 7 ya. Ini ya, nomor 7 ya. Agak nggak kelihatan ya. Ini nomor 7 ya. 7, 8. Ini input ya. Pasa sama netral ya.
saya pakai 78 ya. Untuk saklar penghubung dari WLC atau pelampung ya, radar ya bisa dibilang ya, ini ya powernya dari sini ya, kapasnya ini power dari pelampung ya rekan-rekan, masuknya ke konektor ini ya, konektor 2, outputnya ke kaki nomor 5 ya, ini relay kaki nomor 5 ini ya, nomor 5 ya, ini ya, ini nomor 5 ya. Kebetulan ini ada contohnya yang masih belum dipasang. Untuk relaynya di sini saya pakai Omron ya, yang kaki 8 ya, 220 ya, jangan yang yang DC ya, ini AC ya tipenya. Kita langsung pasang ya untuk simulasi pertama dulu ya rekan-rekan. Jadi kita simulasikan dari awal dulu ya untuk output inputnya ya. Jadi untuk input biar nggak kebalik ya rekan-rekan, pasang dulu. Nah ini udah terhubung ya, bunyi udah tek ya. Ya. Jadi untuk power standby-nya sepertinya terbalik rekan-rekan. Jadi untuk power dari pompa kita ambilnya ke kaki nomor ini yang dari WLC ya, jadi sensor atau radar ya, masuknya ke kaki nomor 8 ya, sorry ya, balik ya. Ini yang dari pompa untuk pada saat pengisian masuknya ke kaki nomor 5 ya, jadi dibalik aja ya. Kita coba lagi rekan-rekan. Ini ya untuk power standby dari pompa ya. Ini ya. Nah pada saat pompa ini mengisi, yang di kaki nomor 1 ini, kaki nomor 1 dia NO ya, ini ya. Kalau pada saat dia untuk indikasi radarnya penuh, sorry bukan radar, tornya penuh, ini pada saat pengisian ya, pengisian di pompa menyala berapa detik, berapa menit, ingin mengetahui torn ini sudah penuh. Jadi pada saat si pelampungnya dia udah ngontak atau penuh, jadi berubah ke kaki nomor 3 ya, jadi pindah ke ini ya, ke NO ini ya, ini jadi ke NC ya, yang kaki nomor 1 ya, berubah ke NO kaki nomor 3, bener ya, 3 ya. Ini pada saat pompa menyala ya, oke ya rekan-rekan ya. Ini yang standby dari pompa ya. Pada saat pompa menyala, si kaki nomor 3 ini, sorry, nah ini pada saat pompa menyala ya, si relay kaki nomor 1 ini berubah menjadi NO ya, normally open ya. Dia menghubungkan ke indikator lampu, nanti saya mau buat untuk indikator lampunya ya, antara isi waktu pengisian sama pengisian full ya. Ini pada saat pompa berjalan, kontak kaki nomor 1 pada relay ini nyala ya, jadi NO ya. Pada saat si
pompanya udah penuh, yang dari radar dari toren terhubung ya. Buka untuk kaki relay nomor 3 tadi ya. Ini ya. Oke, nanti kita simulasikan dengan lampu ya. Ini untuk langkah awal ya. Pengkabelannya seperti ini ya rekan-rekan ya. Dipahami lagi ya. Dipahami lagi karena kita nggak ada radar atau atau WLC, kita simulasikan dengan saklar ya, sama aja fungsinya ya. Ini beban power yang dari toren ya, yang dari sensor ya, pelampung ya, sensor air ya, WLC ya. Ini power yang dari pompa ya, pompa dorong buat ke toren ya. Ini yang buat pompa sini ya, pompa dorong ya. Oke, kita matikan lagi rekan-rekan. Nanti sekarang kita buatkan untuk pengkabelan buat indikator lampunya rekan-rekan. Buat indikator lampu kita buatkan ini ya. Karena di sini kabel hitamnya saya kekurangan, jadi saya kabel merah aja ya untuk pasanya ya. Untuk pasanya kabel merah ya. Jadi yang standby on dia cuma netral ya. Standby netral ya. Ini untuk pengkabelan ke, ulangi lagi ya. Untuk ke pompa ya, standby pompa ya. Seperti ini rekan-rekan. Untuk kabel netral, kita buatkan yang ya, tekan ya. Untuk kabel netralnya kita satukan aja rekan-rekan. Mungkin jadi terlalu penuh ya, apa-apalah. Kita hubungkan ke ini. Kita hubungkan ke netral ya. Ini ya, ke bawah ya, ke kaki nomor 7 ya, netral ya. Diulangi lagi ya langkah awalnya ya. Ini yang dari pasak beban yang dari WLC ya, atau radar ya, radar dari toren ya, masuk ke konektor yang paling kanan ya. Outputnya masuk ke kaki nomor 8 ya, pada relay ya, kaki nomor 8. Dan untuk input dari beban pompa pada saat pengisian, dia masuknya ke kaki nomor 5 ya. Nomor 5 ya rekan-rekan ya, 5 ya, kaki nomor 5.
ini untuk simbol pada saat pompa menyala. Kita buatkan pada saat torennya penuh ya. Jadi untuk netralnya kita satukan aja ke sana ya rekan. Jadi bisa dibuatkan di rumah ya. Jadi bisa menghitung berapa menit sih toren kita penuh gitu ya. Bisa menghitung debit air pada saat pengisian toren. Indikatornya berapa menit pada saat pengisian toren. Kita satukan ke sini ya rekan ya. Untuk netralnya bisa digabung aja ya. Netral ya. Jadi buat rekan-rekan di rumah bisa buat ini supaya ketahuan mesin kita tuh nyala berapa menit, terus toren kita itu menyala berapa menit ya. Jadi ketahuan debit air yang masuk ke toren itu ya selama 1 jam itu berapa kubik gitu ya. Sorry untuk kabel netralnya ya. Ini ya kabel netralnya ini warna biru ya, disatuin ya kan ya, disatuin ya untuk pasanya ya, pasa output yang dari pompa pada saat pompa menyala. Untuk netralnya indikator lampu buat radar, netralnya kita tadi jemperan dari sini ya. Kita masukkan ke konekan mana aja ya, sama aja ya. Untuk pasanya kita pakai lagi kabel merah ya rekan-rekan ya. Masuknya kita angkat dulu biar kelihatan ya. Masuk ke kaki nomor 3 ya, outputnya ya, output dari relay ini ya, ke kaki relay nomor 3. Untuk outputnya kita masukin ke kaki fitting nomor 2 ini ya. Nah seperti ini rekan-rekan untuk simulasinya ya. Oke, kita coba untuk pasang ya. Nah rekan-rekan, ini pada saat pompa menyala ya, udah masuk ya, pompa menyala ya di kaki nomor 1 ya. Posisi pembacaan radar ini belum ya, belum ngontek ya. Pada saat radarnya dia menunjukkan bahwa penuh, dia pasti ngontek ke kaki nomor 3 ya. Ini pasti mati ya rekan-rekan ya. Dan ini untuk indikator bahwa menandakan air ini full ya. Nah ya rekan-rekan ya, gini ya, menandakan air ini full ya. Nanti kita memakai
bacaan ini ya. Kita pakai bacaan ini ya, isi gitu ya, isi seperti ini rekan-rekan. Kita di sini aja ya, posisi isi ya, kelihatan nggak rekan-rekan ya. Kita pakai posisi isi ya, ya ini isi. Satu lagi kita pakai indikator full, menandakan si torennya terisi full ya. Kalau nggak ini pindah ke bawah aja biar kelihatan ya rekan-rekan ya, full. Ini posisi isi ya, ya. Cabut dulu ya rekan-rekan, kita ulangi lagi ya. Jadi pada saat pompa ini menyala, dia akan menunjukkan, kita pakai pasang dulu. Pada saat pompa menyala, ini posisinya isi ya, indikatornya lagi mengisi berarti ya, indikatornya lagi mengisi ya rekan ya. Nah ini lagi posisi isi ya, pompa ini lagi berjalan. Nanti kita pakai lampu ya rekan ya. Ini lampunya mudah-mudahan masih hidup ya. Nah ya, ini posisi lagi mengisi toren ya, indikator lampu ini nyala ya. Ini posisi pompa berarti menyala, posisi pompa menyala. Ini menandakan power dari pompa ya sedang mengisi ya. Ini simulasinya untuk indikator aja ya, indikator pada saat pengisian pompa berapa menit sih toren kita penuh ya, terisi full gitu, berapa kubik jadi ketahuan ya, untuk berapa jam-jamnya ya atau menit ya, terisi penuhnya si toren berapa menit gitu torennya itu ya. Nah ini kan posisinya off ya. Kalau misalkan torennya udah terbaca penuh, ini pasti akan menyala rekan-rekan ya. Ini kita pindah ke sini ya. Nah ini rekan-rekan, berarti si torennya udah full ya, terisi full ya. Atau enggak kita cari satu lampu lagi rekan-rekan, mudah-mudahan ini masih bagus ya lampunya ya. Kita matiin dulu ya. Masih bagus nggak ini lampunya? Wah ternyata ini, oh masih bagus rekan-rekan. Kita bisa buat untuk simulasi ya. Jadi pada saat si pompa ini menyala, ini pompa menyala ya, kita bisa hitung berapa menit pada saat pompa menyala untuk pengisian toren. Jadi ketahuan ya, ini bisa dipakai di rumah ya, hanya rangkaian sederhana ya untuk kontrol indikator WLC ya, water level control ya. Jadi pada saat lampu ini menyala berarti menandakan pompa ini lagi posisi isi ya, mengisi ya, mengisi toren ya, berarti pompa nyala, posisinya isi. Di sini indikatornya isi ya. Pompa berapa menit pompa ini akan menyala. Kalau misalkan si pelampungnya atau ladarnya sudah menunjukkan penuh, nah lampu ini akan menyala ya, berarti
menandakan si radarnya udah penuh ya, udah ngontek ya, berarti pompanya udah mati. Itu ya rekan-rekan ya. Ini pada saat pengisian pompa menyala, kita bisa ketahuan ya. Nanti ada lagi untuk indikator, misalkan ruang pompa kita jauh ya. Nanti ada satu lagi saya mau bikin ya, untuk indikator power di ruang pompanya itu, misalkan ngetrip atau off atau on bisa ketahuan ya dari lampunya ya. Kalau lampunya berarti off, nanti bikin deh untuk keduanya ya, simulasi keduanya. Ini posisi pompa lagi nyala ya, posisi lagi mengisi toren ya. Jadi ketahuan untuk debit airnya rekan-rekan. Kalau misalkan di rumah mau pakai rangkaian sederhana ini bisa perlukan ya. Bahan-bahannya mungkin hanya ini aja ya, relay untuk kaki 8 ya. Relay kaki 8 ini kebetulan saya adanya yang DC ya, sama aja cuman bedanya ini DC ya. Kita coba dulu rekan-rekan. Nah, untuk tipenya ini ya, Omron LY2, pakainya 220 volt nyampe 240 volt AC ya. Kakinya kaki 8 ya pakainya ya. Ya ini ya rekan-rekan ya, sama aja ya. Ini posisinya seperti ini ya. Kalau misalkan di rumah mau pakai berarti untuk rangkaiannya beli relaynya yang kaki 8 aja ya, untuk rangkaian sederhana. Nah ini posisi kita pasang lagi, posisi pompa masih menyala. Jadi indikatornya kita bisa ketahuan nih berapa menit sih toren kita tuh penuh, dengan kapasitas misalkan 500 liter atau 300 liter ya. Jadi bisa ketahuan nih berapa debit air yang masuk, berapa kubik yang air ini selama per menitnya itu masuk dalam toren ya. Jadi ketahuan. Misalkan pada saat pengisian nih kita hitung dari 0 menit ya sampai ini full, misalkan 15 menit atau 12 menit, berarti kan kita tinggal rumusnya nanti ada ya untuk kubik airnya ya, per 1 menit itu berapa kubik masuknya gitu rekan-rekan. Jadi ini posisinya pompa ini lagi menyala isi. Nah ini menandakan pompa mati, toren berarti udah penuh ya. Jadi bisa dipasang di rumah ya. Jadi ketahuan, oh berarti saya bisa tahu nih per menit itu berapa kubik pada saat pengisian air ke toren gitu ya rekan-rekan ya. Cukup paham ya sampai sini ya. Kita ulangi dari awal biar paham ya. Jadi ini pasak yang dari saklar dari radar ya atau WLC ya, yang dari toren ya ini ya. Ini pemutusnya dari sini ya. Kita ngambil pasanya disimulasikan ke saklar ya. Sebetulnya kalau ada untuk radarnya kita untuk bisa pasang untuk radar ya. Sama aja sih, saklar ya, penghubung aja, kontak penghubung ya. Nah ini untuk dari radar ya, masuknya ke kaki relay nomor 8 ya. Yang dari radar masuknya ke kaki relay nomor 8 ya. Terus yang power yang dari pompa nih, indikator yang power dari pompa masuknya ke kaki nomor 5 ya. Nomor 5 ya, ini ya. Seperti biasa untuk netralnya masuk ke inputnya relay kaki nomor 7 ya, untuk netral ya. Ini pasak, ini netral ya. Tuh jangan kebalik ya. Ini pasak yang dari pompa ya. Ini ya. Pasak dari pompa ya. Sorry, bukan pasak yang dari toren ya, yang kaki relay nomor 8 ini. Jadi untuk outputnya dia yang output dari pompa ini, output yang dari pompa masuknya ke kaki relay nomor 1 ya. Nah ini ya, kaki nomor 1 ya, yang bawah ya. Kaki nomor 1 ini menyala tuh ya. Ya sini ya rekan-rekan ya, kaki nomor 1 ya. Nah ini untuk outputnya
yang output indikator yang dari radar ini outputnya dari NO nya masuknya ke kaki nomor 3 ya rekan ya, kaki nomor 3 ya. Nah ini ya, paham ya. Jadi saya simulasikan memakai saklar ini ya, kebetulan radarnya nggak ada, saya simulasikan untuk pasanya ambil dari saklar ini, sama aja ya. Ini yang dari radar dari atas, misalkan dari toren ya, dari toren tarik ke bawah, misalkan di rumah mau pakai seperti ini, jadi hanya untuk indikator gitu. Jadi bisa tahu berapa kubik, berapa menit toren kita itu penuh gitu ya. Berarti kalau misalkan biasanya 15 menit toren kita penuh, tapi ini hampir 30 menit toren kita tuh belum penuh-penuh ya, indikator lampunya belum nyala, berarti kan ada kerusakan atau ada trouble dari si pompanya, itu bisa ngempos atau bisa hanya angin aja ya yang keluar ya, jadi airnya kosong gitu. Jadi bisa ketahuan indikatornya dari sini ya rekan-rekan ya, sangat berfungsi ya. Jadi untuk si torennya biasa 15 menitnya full, tapi setengah jam si toren ini belum full, berarti kan ada trouble dari kelistrikan pompa gitu, apa pompanya itu udah lemah dorongannya atau memang debit airnya sedikit ya rekan-rekan ya. Pada saat pompa mengisi itu kok pompa ini nyalanya lama gitu, biasa 15 menit pengisian mati, kok ini belum mati juga rekan-rekan, 30 menit belum mati juga. Nah kita harus periksa ya. Jadi dengan indikator ini kita bisa ketahuan ya rekan-rekan. Nah gitu ya, ini menunjukkan si torennya full, toren ini full. Nah ini pompa ini sedang mengisi itu rekan-rekan. Jadi kalau mau buat di rumah rekan-rekan, jadi betul ya. Jadi dengan relay kaki 8 ini tipenya L Omron LY2 tipe 220 ya. Ada lagi yang tipe 24 volt DC nih ya ininya ya. Bisa dilihat untuk DC biasanya sih kalau dulu mah warnanya putih ya untuk pembungkus dinamonya ya. Ini 24 volt DC ya, 24 VDC ya. Kalau ini kan 220 sampai 240 VAC ya, volt AC berarti. Nah, ini untuk DC ya. Sebetulnya untuk kaki relaynya sama aja. Untuk kaki relaynya input outputnya bisa kita pergunakan dengan kaki mana aja ya, bebas ya, tergantung kebutuhan juga ya. Ini untuk inputnya sama aja ya, mau 7 mau 8 mau 1 atau mau 2 ya, terserah ya, tergantung kebutuhan kita ya untuk pakainya untuk kontrol apa gitu. Nah untuk kaki ininya, kalau biarpun ininya DC, untuk kaki relaynya bisa dipergunakan di mana aja ya, karena sama aja gitu indikatornya, nomor atau nomor angkanya, posisi angkanya sama aja ya. Itu ya, harus bisa membedakan ya. Ini relay 24 volt DC, biasanya ininya putih ya pembalut dinamonya ya. Nah untuk relay AC ini warnanya merah ya, 220 kan bisa dilihat ya, 220 sampai 220 sampai 240 volt AC ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi penjelasannya seperti itu ya, kita ulangi lagi ya. Nah ini rekan-rekan, ini posisi lagi mengisi ya, pompa berarti nyala ya, pompa kita lagi nyala ya, pompa menyala berapa menit, indikator si ininya udah ngontak, si radarnya atau pelampungnya udah ngontak, berarti menandakan air ini full ya, berarti pompa ini proses pengisiannya mati ya, udah cut off pompa ya. Oke ya, gitu ya rekan-rekan ya. Kembali lagi nanti ya untuk simulasi keduanya, nanti kita bikinkan di sini
rangkaian dimana pada saat power pompa itu mati atau nyala bisa ketahuan ya. Jadi kita bisa tahu, nggak mesti melihat ke ruang pompa ya. Oh berarti power di ruang pompa bagus, nggak ada trouble gitu kan ya. Dan untuk kontrolnya juga bagus gitu, si pompanya menyala, tahun ini juga kontrolnya menyala ya, indikatornya lampunya ya. Oke rekan-rekan, baik ya, makasih ya.